Eklesia Matilda Sadipun. Selama kuliah saya mengikuti lebih dari satu organisasi dan saya bisa lulus lebih cepat dengan rentan waktu 3,5 tahun. Saudara, Universitas Nusa Nipah Indonesia pada Jumat 25 Maret 2022 menggelar wisuda sarjana dan diploma angkatan ke-16 tahun akademik 2021-2022. Di balik kebahagiaan yang menyelimuti hati para wisudawan wisudawati saat melangsungkan prosesi di Auditorium Nawacita Universitas Nusa Nipah, ada narasi lain tentang kisah perjuangan Matilda Sadipun, seorang mahasiswa yang juga diwisudakan pada hari yang sama, Jumat 25 Maret 2022. Ingin tahu bagaimana kisah perjuangan hidup Matilda dan bagaimana ia menempuh pendidikannya? Mari simak cuplikan video berikut. Baik, sekarang saya sudah berada di Universitas Nusa Nipah. Di samping saya sudah ada narasumber saya. Kakak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, nama lengkap saya Eklesia Matilda Sadipun. Saya lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Nusa Nipah Indonesia tahun 2022. Ya, baik. Kakak, kita langsung saja. Kakak bisa menceritakan sedikit bagaimana kisah perjalanan kakak selama masa perkuliahan hingga diwisudakan saat ini. Ya, baik, saya akan menceritakan sedikit perjalanan saya dari awal perkuliahan hingga diwisudakan sekarang. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tua saya sudah meninggal sejak saya duduk di bangku sekolah dasar. Akan tetapi puji Tuhan saya mempunyai keluarga yang menyayangi saya seperti anak mereka sendiri. Tante saya, adik dari ibu saya, membuka jalan bagi saya untuk masuk di dunia perkuliahan. Awal masuk, tante saya yang membayar semua uang registrasi. Seiring berjalannya waktu, saya terpikirkan bahwa saya tidak harus membebankan mereka dengan uang-uang di luar uang registrasi, misalnya biaya untuk fotokopi, print tugas, dan hal-hal kecil lainnya. Maka dari itu saya terpikir bahwa saya harus mencari uang dari hasil keringat saya sendiri. Jadi saya mencoba berbisnis online shop dan dimulai dari tanpa modal uang. Mungkin ada juga yang bertanya, apakah bisa berbisnis mulai usaha tanpa bermodalkan uang? Saya mengakalinya dengan memberi pengertian kepada pelanggan saya kalau yang pesan harus DP dulu, dan mereka juga mengerti. Seiring berjalannya waktu, tanpa saya sadari saya bisa melewati itu semua, dan dari hasil jualan kecil-kecilan saya bisa juga membantu registrasi saya. Akan tetapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya terus berusaha. Saya mencari tahu tentang informasi-informasi seputar beasiswa yang ada di kampus. Mulai dari beasiswa Kesra dari Bupati, ada juga beasiswa BI. Dan satu yang membuat saya sangat tertarik dan saya ingin mendapatkannya dan berniat harus mendapatkannya, yaitu beasiswa Bank Indonesia. Saya mencari tahu informasi dan akhirnya saya direkomendasikan oleh Kaprodi kami untuk mendaftarkan ikut seleksi beasiswa BI. Dari situ kami diseleksi dan akhirnya puji Tuhan saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut selama 2 semester. Dan dari hasil beasiswa tersebut saya bisa membayar registrasi saya sendiri dari semester 3 sampai semester 6 tanpa bantuan dari keluarga saya lagi. Seiring berjalannya waktu, dari semester 6 sampai diwisudakan, itu sudah pergantian penerimaan anggota GNB. Jadi saya tidak lagi menerima beasiswa, saya hanya mengandalkan uang hasil tabungan saya selama saya berjualan online, dikumpul sedikit-sedikit, dan tante saya juga bersedia membantu kalau saya lagi ada kendala. Kayak tidak terasa 3,5 tahun berjalan, semuanya baik-baik saja dan akhirnya saya diwisudakan tanggal 25 Maret 2022. Baik,
kakak sudah menceritakan sedikit tentang kisah perjalanan kakak selama masa perkuliahan. Organisasi apa saja yang kakak ikuti selama masa perkuliahan, baik itu organisasi eksternal maupun internal? Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satunya kan saya ikut organisasi Genbi, itu di bawah naungan Bank Indonesia. Terus selain itu saya mengikuti organisasi intrakampus BEM Fakultas Ekonomi. Ada juga organisasi ekstra kampus yang saya ikuti, yakni PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Selama kuliah saya mengikuti lebih dari satu organisasi. Tanggapan keluarga saya, teman-teman saya, ada yang bilang, kamu organisasi nih, nanti kamu punya kuliah kamu abaikan. Tetapi saya tidak menanggapi apa yang mereka katakan. Saya tetap pada pendirian saya masuk organisasi berdasarkan niat dalam pribadi saya mau mencari pengalaman berorganisasi. Tetapi saya juga bisa membuktikan bahwa dengan berorganisasi saya tidak mengabaikan tugas-tugas perkuliahan saya, dan saya bisa lulus lebih cepat dengan rentan waktu 3,5 tahun. Bagaimana kakak melewati masa-masa sulit selama mengenyam pendidikan tinggi ini dengan segala keterbatasan yang ada, kakak? Jadi pertama, dalam kondisi sesulit apapun, kita harus punya mindset bahwa setiap manusia pasti punya tantangan dalam hidupnya. Meskipun kita terlahir dari keluarga yang kurang mampu, ekonomi lemah, akan tetapi dalam menempuh pendidikan tinggi bukanlah menjadi batasan hanya bagi orang-orang yang mampu saja. Selagi kita masih diberikan kaki tangan yang lengkap, otak yang mampu, kita harus terus berusaha apapun caranya, yang penting halal. Ya, baik. Tadi saya sudah mendengar kakak menceritakan tentang kisah hidup kakak. Kakak menjadi pedagang online shop. Nah, di sini kakak seorang mahasiswa, seorang gadis yang ditinggal orang tua. Bagaimana kakak dapat mengatasi semua masalah pribadi hidup kakak dan berani membuktikan bahwa kakak itu bisa? Ya, saya sadar bahwa saya harus bekerja keras, harus mandiri, karena memang saya dari keluarga seadanya. Jadi tidak terfikirkan dalam diri saya bahwa menjadi penjual online shop itu menjadi sesuatu hal yang membuat saya menjadi minder. Tapi sikap bodoh amat saya yang membuat saya bertahan dengan apa yang saya kerjakan. Apa rencana selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan strata 1 ini, kakak? Rencana saya ingin meningkatkan taraf hidup saya. Saat ini saya sedang mencari lowongan pekerjaan. Doakan saya semoga diterima nanti. Dan juga kalau ada rezeki nanti sudah diterima bekerja. Kalau ada rezeki, saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke S2. Karena mengingat dunia pekerjaan sekarang banyak pesaingnya, maka dari itu saya berpikir bahwa saya perlu menambah 1 gelar lagi di belakang gelar saya sekarang. Baik, apa tantangan para sarjana muda dewasa ini mengingat lapangan pekerjaan sekarang yang semakin sempit? Tantangan sarjana muda sekarang ini, yang pertama, kurangnya kemauan untuk mencari informasi terkait lowongan pekerjaan. Yang kedua, kurangnya pengalaman bekerja. Selain itu juga pengalaman magang, pengalaman organisasi juga menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja. Yang ketiga juga kurangnya keberanian untuk memulai usaha sendiri, atau juga ada yang berani memulai tapi belum ada modal. Saya rasa itu tantangan bagi sarjana muda sekarang. Baik, apa motivasi kakak untuk kami, khususnya para mahasiswa yang masih mengenyam pendidikan, dan kemampuan apa yang perlu kami kembangkan menurut kakak? Oke, jadi pesan saya cuman selagi adik-adik mereka masih duduk di bangku kuliah, tangkap semua peluang yang ada. Jangan pernah puas untuk 1 kali pencapaian, tetapi harus berusaha mencoba dan mencoba lagi. Misalnya aktif di kampus, aktif juga di organisasi, tetapi tetap ingat kuliah tetap nomor 1. Intinya adik-adik
bisa membagi waktu antara kampus dan organisasi harus seimbang. Pesan dari saya, sukses bukanlah suatu kebetulan, ia lahir dari sebuah kerja keras, ketekunan, pengorbanan. Kita hanya bisa berusaha, selebihnya Tuhan yang menentukan. Baik, terima kasih Kakak Hilda karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Selamat siang, salam komunikasi.